Makanya saya melihat bahwa suami harus menyadari bahwa istri adalah kaum yang lebih lemah. Ini diperlukan kerendahan hati supaya suami harus menjaga untuk tidak berlaku kasar terhadap istri. Istri juga harus rendah hati dalam menjaga hubungannya yang sehat dengan suami. Supaya pernikahan itu sehat, maka itu kita mesti ingat juga ada sisi satu lagi, bicara kerendahan hati. Kita dengan rendah hati mau rela untuk membantu orang tua kita, orang tua istri, bahkan sampai neneknya istri atau neneknya suami. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya Pendeta Yohanes Nahuai, senang kembali hadir di hadapan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Khususnya dalam serial ini kita membahas tentang pernikahan. Walaupun topik tentang pernikahan adalah topik yang lebih spesifik untuk suami dan istri, tetapi bukan berarti kita yang masih single tidak perlu mengikuti serial ini. Saya hanya mencoba menghadirkan sebuah pembahasan tentang pernikahan dengan tujuan supaya suami istri yang sudah menjadi suami istri itu bisa belajar lebih dalam lagi tentang karakter orang-orang Kristen, suami istri Kristen, tetapi di lain pihak juga sebagai orang-orang yang belum berkeluarga, atau bahkan mungkin saja bagi kita yang masih muda, misalnya kita yang sekolah, kuliah, ini juga ada sebuah bekal tabungan untuk pengetahuan di masa yang akan datang. Sehingga sebetulnya pembekalan karakter kita tentang suami dan istri ini atau tentang pernikahan ini akan membantu supaya ketika nanti akan masuk dalam usia pernikahan, kita bisa memilih calon pasangan yang tepat. Kita bisa juga menyiapkan diri kita menjadi calon pasangan yang tepat juga. Saya senang dengan istilah istri saya ketika satu waktu kami berbincang-bincang berdua dan sekaligus ketika dalam kesempatan kita berdua diundang dalam talk show atau berkesempatan memberikan materi sebagai suami dan istri. Dan apa yang istri saya dulu sempat katakan adalah kita bukan hanya bertugas mencari calon pasangan yang terbaik, tetapi juga menjadikan diri kita sebagai calon pasangan yang terbaik juga. Nah, maka itu salah satu alasan kuat kenapa kita hadirkan pembekalan karakter ini berbicara tentang pernikahan, itu adalah hal seperti ini. Nah, puji Tuhan. Tetapi saya dalam episode ini ingin menyampaikan permohonan maaf karena episode Kamis kemarin harusnya serial ketiga ini mengudara, tetapi karena ada kesibukan jadwal saya yang tidak bisa digeser, maka itu akhirnya kita mau tidak mau menggeser jadwal Faith Minutes Live. Terima kasih untuk pengertiannya dan terima kasih untuk kesetiaannya dalam mengikuti serial ini. Dan hari ini tanggal 11 Juli kita akan masuk dalam pembahasan yang ketiga, serial dari 7 kunci hubungan pernikahan yang sehat. Sesudah pertemuan pertama, kita mulai pada bulan Juni kemarin, Juni akhir, tepatnya tanggal 20 Juni, kita bahas tentang kasih, yang adalah kunci pertama dalam hubungan pernikahan yang sehat. Kemudian yang kedua, yaitu tanggal 27 Juni, yaitu adalah kerendahan hati, di mana suami dan istri harus mempraktekannya sebagai kunci kedua, di mana hubungan pernikahan yang sehat. Nah, yang ketiga adalah pelayanan. Jadi sebelum kita masuk kepada topik ini, ada beberapa pendahuluan yang saya ingin hadirkan kepada kita semua, yaitu adalah pernikahan adalah perintah Allah untuk semua manusia. Jadi dengan kata lain, perintah Allah ini langsung diberikan dalam Kejadian pasal 1, di mana manusia itu tidak baik seorang diri saja, Tuhan akan menjadikan seorang penolong, sehingga dia akan punya istri, punya pasangan yang sepadan, dan masuklah dalam pernikahan. Maka itu ada beberapa sedikit info bahwa sebetulnya pernikahan memang adalah perintah dari Tuhan Allah. Tetapi ada juga memang orang yang tidak menikah, ada juga orang yang tidak bisa menikah, dan ada juga orang yang tidak perlu menikah. Kenapa seperti ini? Contoh, siapa saja orang yang tidak perlu menikah? Contohnya pastor-pastor Katolik, mereka tidak perlu menikah. Dengan tujuan supaya mereka bisa fokus dalam pelayanan sehingga mereka tidak perlu menikah. Tapi ada juga orang yang tidak bisa menikah, misalnya karena ada kelainan fisik, ada juga kelainan jiwa, sehingga dia atau mereka tidak masuk dalam pernikahan. Karena kalau mereka masuk dalam pernikahan, mereka tidak bisa punya anak, karena gangguan fisik akan lebih repot, pasangan belum tentu mau punya pasangan orang dengan kekurangan fisik, atau juga misalnya kelainan jiwa, maka ketika orang yang jiwanya tidak stabil, dia tidak bisa mengendalikan jiwanya dengan baik, maka itu dia
tidak akan bisa dan baiknya tidak disarankan untuk segera masuk dalam pernikahan karena nanti akan repot. Oke, kemudian bisa juga karena faktor bencana alam, faktor kemiskinan, itu juga bisa menjadi alasan orang tidak menikah. Oke, kemudian juga berikutnya adalah pernikahan adalah sarana Allah untuk memberkati manusia. Jadi laki-laki dan perempuan, Allah memberkati mereka itu dengan pernikahan, maka itu pernikahan adalah sarana Allah untuk memberkati manusia. Kemudian pernikahan juga adalah sarana Allah untuk memaksimalkan manusia. Laki-laki akan dimaksimalkan oleh karena istrinya, istrinya pun juga akan dimaksimalkan oleh suaminya, maka mereka pada akhirnya akan menjadi individu-individu yang makin dewasa, individu-individu yang semakin serupa seperti Kristus, maka itu pernikahan adalah wadah, sarana di mana Tuhan memberkati manusia dan menjadikan manusia untuk maksimal. Oke, kemudian kita masuk kepada pembahasan sekarang, 3 prinsip mengapa pelayanan menjadi kunci pernikahan yang sehat. Maka yang pertama adalah suami dan istri harus sepakat melayani satu dengan yang lainnya. Dan itu wadahnya adalah dalam pernikahan. Misalnya contoh begini deh. Saya kasih gambaran ilustrasi perbandingan. Saya sebagai seorang laki-laki, ada banyak wanita melayani saya, misalnya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pimpinan di kantor. Misalnya sekretaris saya seorang perempuan, maka seorang perempuan bisa melayani saya. Kemudian contoh lagi, misalnya dalam dunia pelayanan di gereja, dalam peribadatan, berapa banyak wanita-wanita itu bisa membantu melayani saya dalam arti mereka ikut membantu sebagai worship leader, sebagai singer, kemudian sebagai choir, paduan suara, belum lagi kolektan, asyar, penerima tamu, dan ini banyak wanita-wanita. Jadi dengan kata lain mungkin dalam hidup kita juga seperti itu. Ketika kita sebagai seorang istri yang bekerja, kita juga punya misalnya seorang istri yang buka toko, dia juga punya seorang hamba atau pelayan laki-laki untuk membantu melayani. Misalnya ngambil-ngambil barang di gudang, ngambil-ngambil barang, nganter-nganter barang. Bisa juga jadi seorang wanita punya pria untuk melayaninya. Tetapi hanya dalam pernikahan saja ada bentuk kasih dalam pelayanan itu yang bisa diterapkan. Misalnya contoh, salah satunya adalah kasih yang pertama seperti dalam kupasan seri pertama dulu waktu kita bahas tentang kasih. Jadi suami dan istri yang pertama harus menyadari bahwa pernikahan adalah sarana untuk bisa melayani dengan kasih agape. Itulah praktek yang bisa dipraktekkan dalam pernikahan. Kasih agape itu adalah kasih yang tanpa pamrih, kasih yang murni tanpa harap kembali. Misalnya contoh, ketika saya sebagai seorang pendeta, misalnya sekretaris saya melayani saya karena apa? Ya karena memang ingin mencari nafkah, karena ingin juga supaya tugas atau karunia-Nya yang Tuhan berikan sebagai tugas dia seorang manusia adalah untuk bisa sebagai sekretaris, maka dia akan mencari nafkah. Nah itu alasannya, ada kasih yang dengan pamrih. Misalnya contoh lagi, kenapa singer-singer, worship leader, choir, para pelayan Tuhan bisa ikut melayani saya di gereja. Karena mereka karena mereka pelayanan untuk pamrih. Kenapa? Karena membalas kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi, kita membalasnya. Itu tujuannya. Nah, jadi dengan kata lain, untuk mempraktikkan kasih agape, itu hanya bisa suami dan istri. Ketika misalnya suaminya sedang sakit, istrinya mesti mempraktikkan kasihnya. Dan ini tidak bisa dipraktikkan oleh lawan jenis yang lain. Misalnya contoh lagi, saya sedang sakit, mungkin ada wanita-wanita bisa membantu melayani saya, tetapi tidak mungkin wanita itu bisa membantu lebih daripada istri saya, karena semuanya itu dilakukan tanpa pamrih. Nah, dengan kata lain, itu hanya di dalam pernikahan saja. Kemudian berikutnya yang kedua, suami dan istri juga harus menyadari bahwa di dalam pernikahan itu adalah sarana untuk mempraktekkan kasih storge. Kasih storge seperti ulasan kita dalam seri pertama itu adalah kasih kekeluargaan darah dan daging. Memang suami dan istri, kalau darah dan daging itu memang tidak boleh menikah, karena memang mungkin pada zaman Kejadian pasal 1, pernikahan itu bisa saja dalam ikatan keluarga. Karena memang Tuhan belum menciptakan manusia dengan jumlah banyak dan manusia belum beranak pinak, tetapi ketika manusia sudah beranak pinak, mulailah mereka tidak lagi menikah karena dalam ikatan satu rumpun keluarga, tetapi mulai dengan rumpun-rumpun yang lain. Tambah lagi sekarang di abad ke-21 ini sudah ribuan tahun dari zaman Kejadian pasal 1, maka
kita bisa melihat kalau orang menikah dalam ikatan satu darah dan daging, maka keturunannya itu sudah diatur Tuhan akan menjadi cacat secara fisik. Maka itu ini menjadi gambaran bahwa Tuhan mulai menggeser peraturan tentang pernikahan, bahwa yang menikah itu jangan satu darah dan daging, kakak dan adik ketika menikah pasti ada keturunannya itu yang tidak sehat. Maka itu kita mengerti sekarang bahwa kita menikah dengan orang-orang yang lain. Nah, maka itu seperti contoh saya dengan istri saya, kami tidak punya ikatan darah dan daging. Dia lahir dari suku yang berbeda, saya dengan suku yang berbeda, kita dari keluarga rumah tangga yang berbeda. Sebetulnya tidak ada ikatan darah dan daging. Tetapi hebatnya Tuhan, dengan pernikahan, maka kita menjadi satu darah dan daging. Saya dan istri sudah diberkati Tuhan, maka kami, sesuai kata firman Tuhan, bukan lagi dua, tetapi sudah menjadi ehad. Maka kata ehad itu artinya satu esa, satu kesatuan. Maka itu dua darah, dua daging yang berbeda disatukan dalam pernikahan. Nah, maka itu kami sudah terikat dalam satu darah dan daging. Makanya firman Tuhan katakan tidak boleh diceraikan oleh apapun kecuali maut. Karena itulah ikatan darah dan daging dalam pernikahan. Tetapi sama ini, maksudnya ini sama juga gambarannya seperti dalam keturunan. Saya dengan darah dan daging yang berbeda dengan istri saya dipersatukan dalam pernikahan, maka anak-anak kami itu menjadi darah dan daging. Tidak ada alasan apapun, sama juga seperti janji nikah kecuali karena maut, maka anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua ini sudah terikat menjadi darah dan daging. Seperti saya juga dengan istri, kecuali maut yang memisahkan kita semua. Maka itu kasih storge, kasih dalam ikatan darah dan daging, itu bisa dipraktekkan dalam rumah tangga. Maka itu suami dan istri harus menyadari bahwa kita mesti mengasihi pasangan kita, karena kita sudah terikat dengan kasih darah dan daging, kasih storge. Dan ini bisa dipraktekkan. Kalau dalam ikatan pekerjaan, tidak bisa mempraktekkan kasih storge, karena bukan darah dan daging. Misalnya, satu waktu misalnya sekretaris saya ketika misalnya ada alasan, harus resign karena urusan keluarga, maka saya nggak bisa paksa, kita terputuslah ikatan kita dalam koridor. Hubungan saya dengan sekretaris saya yang wanita tadi itu adalah ikatan profesional bekerja, karena ada alasan mesti resign, misalnya karena berkeluarga, mungkin karena punya anak, mungkin karena ngurus orang tua, maka itu akan terjadi. Contoh lagi, seorang worship leader ketika mengandung, mau melahirkan, nanti punya anak, situasi sudah berubah, maka ikatan saya dengan wanita itu sebagai saya gembala dan dia worship leader, maka itu akan menjadi terputus. Kasih storge tidak bisa lagi dipraktekkan. Namun dalam pernikahan itu tidak bisa terjadi. Istri ketika sudah punya anak, istri ketika mengandung anak yang kedua, tetap harus melayani suami dengan kasih storge. Misalnya dalam kondisi apapun, repot apapun, tetap harus mengasihi suami, melayani suami, menghormati suami. Nah, itu sebagai gambaran. Suami juga seperti itu. Ketika suami sedang lagi tidak enak badan, suami lagi tanggung-tanggung sakitnya, misal sedang flu, tetap harus melayani istri juga. Membantu istri, ayo apa yang aku bisa bantu? Aku melayani engkau bagaimana? Misalnya kita tetap suami mencoba mengantarkan istri, misalnya. Jadi dengan kata lain, kasih storge itu adalah kasih yang khas, kasih yang eksklusif, bisa dipraktekkan suami dan istri dalam koridor melayani satu dengan yang lain dengan kasih storge. Oke, kemudian yang ketiga, masih dari poin pertama. Suami dan istri juga menyadari pernikahan adalah sarana untuk bisa melayani dengan kasih filia. Kasih filia itu adalah kasih yang kita juga bahas dalam pertemuan pertama, yaitu kasih di mana kita menjaga tali persaudaraan. Nah, tali persaudaraan itu seperti kakak dan adik dalam pernikahan, kasih filia itu tidak akan bisa putus, dan di dalam pernikahan pun suami dan istri kasih persaudaraannya pun tidak bisa putus. Maka itu kita mesti menyadari bahwa kasih yang murni, saling melindungi, saling menjaga, disitulah ikatan suami dan istri dalam praktek kasih filia. Sementara misalnya ketika kita dengan teman, ketika teman kita melakukan kesalahan, ketika melakukan kejahatan bahkan, maka kita tidak bisa mempraktekkan kasih filia. Misalnya, kita mungkin bisa menemani dalam pengadilan, kita mungkin bisa menemani waktu dia sedang ditegur, kita bisa memberikan kekuatan, tapi waktu dia sedang menjalani hukuman, misalnya contoh deh, ketika misalnya di dalam pelayanan, ada seseorang pelayan kedapatan melakukan pelanggaran. Maka hukumannya adalah dia harus kena teguran, dan ketika dia ditegur, sang sahabatnya ini tidak bisa ikut menemaninya, misalnya ikut masuk dalam ruangan. Tetapi ketika misalnya nanti sudah keluar dari ruangan, temannya bisa mempraktekkan. Nah, itu adalah kasih filia.
Artinya begini, kalau ikatan persaudaraan, saudara boleh nemenin, misalnya contoh lagi masuk ke rumah sakit, sebagai sakit contoh kedua. Ketika itu, saya, Pak Dokter, Suster, saya ini adalah saudaranya. Oh, kalau karena saudaranya boleh ikut masuk. Tapi kalau temannya, belum tentu. Misalnya temannya dikatakan, oke maaf ya, karena engkau bukan saudara, engkau teman, engkau tunggu saja di ruangan luar. Nah, kita nggak bisa praktekkan melayani. Tapi kalau keluarga, sudah harus menjadi satu tanggung jawab, harus melayani. Apalagi, suster, dokter, ini adalah suami saya, ini adalah istri saya. Oh, kalau begitu boleh masuk. Nah, jadi dengan kata lain, itu ada praktek kasih yang berbeda. Nah, kasih inilah yang bisa dipraktekkan dalam rumah tangga, dalam ikatan pernikahan. Maka itu yang ketiga, konsep pelayanan, itu berbeda dengan yang lainnya kalau sudah terikat dalam keluarga dan ikatan yang lainnya. Puji Tuhan, satu lagi adalah kasih eros, maka tentu ini adalah kasih yang hanya bisa dipraktekkan dalam ikatan suami dan istri dalam pernikahan. Maka itu dalam pernikahan ketika kita bicara tentang eros, eros itu adalah kasih mesra, kasih yang ada birahi, yang ujung-ujungnya bisa juga berujung kepada seks, maka itu kasih eros hanya bisa dipraktekkan dalam konsep pelayanan suami dan istri. Suami melayani istri, istri melayani suami dalam kasih eros, itu tidak bisa dipraktekkan. Saya tidak bisa praktekkan kasih eros dengan sekretaris saya tidak bisa praktekkan kasih eros dengan worship leader yang ada di gereja, saya tidak bisa praktekkan kasih eros dengan para ibu-ibu, wanita-wanita, gadis-gadis yang ikut melayani di gereja. Itu nggak boleh. Dan itu hanya bisa melayani dalam kasih eros, hanya dalam pernikahan suami dan istri. Oke, puji Tuhan. Yang kedua, landasan berikutnya lagi adalah tentang konsep pelayanan antara suami istri dalam ikatan pernikahan. Suami mempraktekkan melayani istri. Saya kutip saja Alkitab, Efesus 5 ayat 28-31 dengan cepat. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Titik 2 dengan penjelasan, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau suami melayani istri, dia sedang melayani dirinya sendiri juga. Kenapa? Karena suami dan istri sudah ehad, sudah satu kesatuan. Maka itu ini harus kita sadari sebagai suami. Maka itu saya sengaja pisahkan. Poin kedua ini suami dulu melayani istri, baru nanti poin ketiga istri melayani suami. Nah, konsepnya bagaimana caranya suami bisa melayani istri? Maka yang pertama, suami menyadari bahwa istri adalah kaum yang lemah. Sama seperti ulasan sebelum-sebelumnya, saya juga bahas bahwa secara fisik kebanyakan istri tentu lebih lemah daripada suami. Maka itu suami harus melayani istri. Dalam konsep apa? Misalnya suami melayani istri di area-area yang istri tidak sanggup untuk bisa melakukan tugasnya. Misalnya contoh saya selalu upayakan untuk menemani istri di saat saya tidak ada tugas, tidak ada pelayanan, saya coba luangkan waktu untuk menemani istri, misalnya nyetirin istri, walaupun istri saya bisa nyetir mobil, tetapi setidaknya saya mengambil peran, cobalah untuk bisa membantu istri. Nah, saya mau kasih sedikit bonus panduan karena istri saya ini adalah sarjana psikologi, jadi dia memang lulus dalam bidang ilmu psikologi dan belakangan ini kami sedang bahas berduaan bagaimana ketika seorang wanita itu mempunyai kepribadian alfa. Apa itu kepribadian alfa? Kepribadiannya kuat. Kenapa bisa seperti itu? Contoh istri saya. Istri saya lahir dalam keluarga yang berlatar belakang Tionghoa. Kalau dalam latar belakang keluarga Tionghoa, istri pun itu sudah dipersiapkan untuk bisa kerja dalam arti kerja ngurus rumah tangga, kerja untuk ngurus anak. Itu dalam konsep keluarga Tionghoa itu mengalir dengan kuat. DNA-nya tuh kuat begitu. Tetapi perempuan pun istri saya contoh misalnya dalam rumah tangganya diajar untuk bisa cari uang, bisa bekerja, bisa mandiri. Ditambah lagi dia anak pertama. Maka itu ditambah lagi dia punya 3 adik saudara kandung, jadi dengan kata lain anak pertama, punya adik juga cukup banyak, maka itu istri saya sudah terbiasa ngurus rumah tangga. Waktu dia dulu belum berkeluarga menikah dengan saya, udah biasa bantu-bantu papa mamanya ngurus rumah tangga, dia sudah biasa kemana-mana berangkat sendirian. Saya boleh katakan istri saya itu kategorinya alfa. Maka itu sebagai wanita yang punya kepribadian alfa, artinya dia itu kuat, mandiri, pejuang, tanpa bantuan laki-laki pun juga bisa. Maka itu perjuangan saya sebagai seorang suami menghadapi model istri seperti ini nggak gampang, nggak mudah. Artinya saya harus bisa lebih daripada dia kalau bicara tentang pelayanan. Maka di dalam rumah tangga tentu saya harus bisa lebih melayani istri saya daripada orang tuanya melayani dia dulu. Bagaimana juga dia sudah bisa melayani dirinya sendiri, artinya mandiri, mau kemana-mana sendiri dan sebagainya. Akhirnya saya harus berjuang keras untuk bisa lebih melayani dia daripada dia bisa melayani dirinya sendiri. Nah itu nggak gampang.
Maka itu siapa tahu pendengar Faith Minutes Live episode ini ada juga yang punya istri model seperti itu. Wah, istri bisa kerja sendiri, istri bisa ini, itu mandiri. Seakan-akan istri nggak perlu suami. Nah, kalau ini, dengarkan baik-baik nih para suami. Kalau suami tidak bisa melayani istri lebih daripada istri melayani diri sendiri, istri apa-apa mandiri, ini akan harus kita hati-hati karena jangan sampai dalam tahun-tahun pernikahan kita ke depannya 10 tahun, 20 tahun, apalagi 30 tahun, lama-lama nanti istri seakan-akan tidak perlu suami. Ditambah lagi nanti suami makin lama makin tua, makin kita misalnya nggak sanggup, kita nggak bisa cari nafkah. Wah, model istri seperti ini, kalau istri tidak jaga diri dan istri tidak juga ya bertobat dan menyadari panggilan firman Tuhan, waduh, suami bisa akan dianggap remeh oleh istri. Nah, maka itu dalam kupasan ini saya sangat yakin ini akan menolong kita dalam menjaga karakter kita sebagai suami dan istri. Maka itu dalam poin yang ketiga ini tentang pelayanan, kunci ketiga rahasia keluarga yang berbahagia, keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis, maka suami mesti bisa melayani istri di area-area yang istri tidak bisa. Kemudian juga suami maksud saya juga harus bisa melayani istri di area-area yang istri juga tidak sanggup secara jiwa. Tadi yang pertama dulu secara jasmani, maka kita berjuang begitu. Istri apa-apa bisa, dia melakukan semua bisa. Saya misal contoh deh sebagai kesaksian. Istri saya ketika misalnya kami kan punya pembantu harian. Puji Tuhan cocok lah ya, udah kerja 7-8 tahun ini dan selalu libur lebaran dia bisa balik lagi kerja sama kami. Sementara kita juga coba ada pembantu-pembantu satu lagi yang kita pengen ada satu di rumah lah untuk bantu ngurus rumah tangga. Supaya istri bisa lebih banyak fokus dalam pelayanan. Misalnya sebagai contoh, yang pembantu yang nginep di rumah pun ketika kita sekarang cari-cari nggak ada yang ketemu yang cocok. Dengan kata lain, kita punya satu pembantu rumah tangga, ini harian, dan kebanyakan ditugaskan untuk bantu jagain anak yang bontot, karena saya udah sibuk pelayanan, istri juga udah demikian, yang bontot dibantulah dengan pembantu, sehingga kadangkala piring pun di rumah pun ketika tidak bisa dihandle oleh atau ditangani oleh pembantu yang satu itu, maka tidak sedikit juga saya turun tangan ikut nyuci piring di rumah. Kenapa seperti itu? Karena di dalam psikologis seorang perempuan, saya juga mau tunjukkan, saya sebagai laki-laki bisa ikut bantu di dalam dapur. Supaya apa? Dia respect sama saya, istri saya respect sama saya, istri saya hormat sama saya. Sampai istri saya bisa berkata, loh kok kamu yang nyuci? Udah biar aja nanti mbak, nggak apa-apa. Walaupun itu kalimat, nih dengarkan baik-baik ya bapak-bapak, suami-suami, kemudian juga semua anak-anak muda yang laki-laki, percaya deh dengan saya. Perempuan itu kalau ngomong satu, bisa berarti dua. Perempuan ngomong ya, bisa aja berarti tidak. Perempuan ngomong tidak, bisa aja arti ya. Maka itu saya ngerti perempuan seperti itu. Maka istri walaupun bilang, udahlah nanti pembantu aja. Kapan dia nanti cari waktu si mbak. Saya udah nggak apa-apa, saya aja yang nyuci. Saya mau menunjukkan bahwa saya juga mau cover kejiwaannya dia. Jangan sampai satu waktu dia melihat saya nggak cuci piring, dia berkata dalam hatinya, nah, nih suami kok nggak ikut bantu ya, udah tahu lagi repot. Nah, hal seperti itu saya ambil alih sebagai seorang laki-laki dalam konsep tetap melayani. Nah, seri ketiga ini bicara tentang pelayanan, kita juga hanya jangan melayani di tubuh saja, di fisik saja, dalam dimensi jasmania saja, tetapi juga hadir dalam dimensi jiwania. Ada juga pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, suami nggak apa-apa kok untuk mengambil alihnya. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa melayani istri kita di dalam rumah tangga. Nah, apalagi misal contoh dalam pelayanan, saya nggak bisa terlibat melayani itu. Wanita-wanita lain juga nggak bisa terlibat melayani itu. Misalnya contoh sekretaris saya. Kan nggak mungkin dong sekretaris saya panggil ke rumah ikut nyuci piring. Kan nggak mungkin. Begitu. Itu udah di luar dari tugas kewenangannya. Nah, jadi dengan kata lain Bapak Ibu sudah sadari, konsep tentang pelayanan mesti disadari. Yang pertama adalah tadi suami dan istri mesti menyadari bahwa 4 kasih tadi bisa dipraktekkan dalam melayani di keluarga. Yang kedua, suami sekarang harus juga bisa melayani istri dalam panggilan jasmania, panggilan jiwania, dan juga yang terakhir panggilan rohania. Suami nih, dengar baik-baik bapak-bapak, kemudian juga anak-anak muda, adik-adikku, di mana kalian laki-laki yang nanti akan masuk dalam pernikahan. Kalau kalian ingin punya keluarga harmonis, laki-laki mesti rajin berdoa. Laki-laki mesti rajin baca Alkitab. Laki-laki harus bisa jadi imam di dalam rumah tangga. Itu kunci rahasia keberhasilan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Apalagi seri ketiga ini, kunci ketiga dalam keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan sukacita, harus punya konsep melayani. Dan suami harus melayani dalam rumah tangga. Maka itu, dalam aspek rohani,
Suami harus bisa melayani, banyak bisa baca Alkitab, banyak bisa berdoa. Jangan suami nggak bisa berdoa, suami nggak ngerti baca Alkitab. Nanti bagaimana kita membimbing istri kita untuk ngerti firman Tuhan, bagaimana bimbing suami kita untuk ngerti firman Tuhan. Anak-anak kita maksudnya. Nah di lain pihak, istri-istri juga kalau sudah berkeluarga, punya suami nggak bisa melayani dalam bidang kerohanian, ya sudahlah, karena sekarang baru dengar, ya Pak Pendeta saya baru dengar pembahasan ini, tapi saya sudah nikah 10 tahun, gimana dong? Ya sudah, engkau ngomong dong baik-baik sama suami, suruh suami ikut juga dengar seri ketiga ini, supaya dia juga bisa belajar. Nah, buat anak-anak muda, adik-adikku yang perempuan-perempuan, makanya nanti cari suami yang senang berdoa, rajin baca Alkitab, supaya ketika nanti engkau masuk dalam pernikahan, engkau nggak pusing, supaya rohmu tenang karena suami bisa melayani, memberikan pelayanan kepada engkau sebagai istri, juga sebagai orang tua, bisa melayani juga kepada anak-anak. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, tentu tidak lain dan bukan kita akan masuk kepada yang ketiga adalah istri bisa melayani suami. Maka ketika istri bisa melayani suami, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menemukan keluarga yang sehat, keluarga yang berbahagia. Istri pun juga harus bisa melayani suami. Maka itu istri harus menyadari suami adalah kepala keluarga. Harus dihargai, harus dihormati, itulah pelayanannya. Saya mau sampaikan lagi sebuah cerita dan sekaligus kesaksian, dan sekaligus ini juga menjadi pedoman bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Khususnya, apalagi di seri ketiga ini adalah tentang perempuan, bagaimana istri bisa melayani suami. Yang paling suami nantikan dari pelayanan istri adalah istri bisa menghormati suami. Jadi poin yang ketiga ini Bapak Ibu, Saudara-saudari, khususnya para ibu-ibu, adik-adikku yang perempuan-perempuan, yang gadis-gadis, perhatikan baik-baik mulai dari sekarang, membiasakan diri untuk menghormati laki-laki. Apalagi nanti kalau laki-laki itu jadi suami, apalagi kalau dia sudah jadi suami kita, apalagi kalau dia sudah jadi bapak bagi anak-anak kita, maka kita mesti bisa menghormati suami. Saya sangat mengharapkan supaya istri-istri jangan bentak-bentak, jangan marah-marahin suami, apalagi di depan anak-anak. Suami akan merasa tidak dihargai. Jangan marah-marah di depan orang lain. Suami pasti tidak akan dihargai. Jadi poin yang terakhir ini dalam pembekalan karakter Faith Minutes Live ini, saya hanya menyarankan satu sajalah untuk perempuan, untuk wanita, apalagi untuk istri, hormatilah suamimu, apalagi di depan banyak orang. Terlepas suamimu itu bisa kerja atau tidak bisa kerja saja harus dihormati, apalagi bisa kerja, apalagi masih produktif, apalagi bisa menghasilkan uang dengan banyak, bisa memberikan berkat. Saran saya tentu sesuai firman Tuhan adalah istri harus menghormati suami. Itulah bentuk pelayanannya. Jadi sebagai aplikasinya contoh, bolehlah sekali-kali istri mengucapkan terima kasih sama suami, "Papa, terima kasih ya karena Papa sudah banyak kerja keras. Aku senang, aku bangga punya model suami seperti Papa." Waduh, suami rasanya melayang ke langit. Dan disitulah bentuk pelayanan yang bagus, sehingga nanti dalam rumah tanggamu, engkau akan berbahagia. Baik, puji Tuhan. Itu saja yang saya mau bagikan dalam episode pelayanan, seri ketiga, kunci keberhasilan dari rumah tangga yang berbahagia, pernikahan yang penuh dengan sukacita. Yang ketiga adalah pelayanan, saling melayani satu dengan yang lain. Yang pertama tadi, suami istri saling melayani dalam 4 kasih tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana suami melayani istri, bagaimana istri melayani suami. Biarlah pembahasan ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga, yang single, juga boleh diberkati sehingga punya perlengkapan yang baik, punya bekal yang bagus untuk masuk dalam pernikahan nanti. Terima kasih, puji Tuhan. Di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang kita bisa memberikan peluang untuk jemaat atau siapapun memberikan persembahan. Kalau sudah diberkati, mau memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, boleh. Karena persembahan ini pasti juga kita akan pakai untuk menopang semua perlengkapan, equipment dalam menghadirkan tayangan ini. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan dukungan secara finansial selama belakangan ini. Terima kasih. Sekaligus juga yang menggunakan YouTube, boleh subscribe akun YouTube GBI Mawar Saron TV, dan juga yang menggunakan Facebook, boleh follow Facebook page GBI Mawar Saron. Yang menggunakan Instagram, kita punya akun GBI_Mawar Saron, dan juga GBI Mawar Saron Jakarta. Kemudian juga ada akun Faith Minutes, silakan boleh di follow. Tayangan tengah minggu seperti ini kita upload di akun Faith Minutes, tidak di akun gereja. Maka itu boleh juga follow akun Faith Minutes. Puji Tuhan, terima kasih. Kita tutup pertemuan ini di dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk kupasan pembekalan karakter seri ketiga tentang pelayanan. Bagaimana dalam pernikahan suami dan istri sama-sama bisa diberkati sehingga menikmati berkat-berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, pernikahan yang berhasil, pernikahan yang langgeng. Kami belajar hari ini seri ketiga yaitu pelayanan. Bantu kami suami, istri supaya kami bisa melayani satu dengan yang lain. Suami bisa melayani istri, tubuh, jiwa, dan roh. Istri juga bisa melayani suami juga dengan memberikan hormat. Inilah menjadi tugas kami. Biarlah pelayanan ini boleh ada dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk gereja kami, GB Morsaren Jakarta, yang sudah membagikan pembekalan karakter. Kami juga berdoa bagi cabang-cabang, Tuhan juga memberkati. Kami doakan bangsa Indonesia, Tuhan juga memberkati, biarlah Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah sadari. Kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Saya rindu kalau Bapak Ibu diberkati, boleh share link ini, bagikan kepada orang-orang lain. Bapak Ibu juga jadikan ini sebagai pembelajaran kehidupan, boleh bantu juga bagi orang-orang lain, keluarga-keluarga lain. Ajak juga orang beribadah ke gereja supaya mereka bisa diberkati Tuhan dalam serial-serial khotbah yang lainnya. Terima kasih, kita akan jumpa. Dan Bapak Ibu yang sering menggunakan podcast, jangan lupa juga kita hadir di Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, dan juga share juga linknya kepada orang-orang lain supaya orang lain makin banyak diberkati. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.